Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrabina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran batina idamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqama limanafina limasalina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafaati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. Allah. Qad kana, sungguh telah ada lakum bagi kalian ayyuhadzallun, wahai orang-orang yang tersesat, fitihil hirman, di dalam padang pasir keterhalangan, ayatun, apa sebuah ayat tanda keagungan Allah, zahiratun yang nyata, dalatun yang menunjukkan, alal huda atas petunjuk, al hakiki yang hakiki, fil tiqa'i fi'atain. Ayat itu berada dalam pertemuan dua kelompok, pertempuran. Ini berbicara tentang perang Badar. Hinal taqota, ketika bertemu dua kelompok itu. Ihdahuma, adapun salah satu keduanya, fi'atun ialah kelompok tuqatilu yang berperang, itu kelompok fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, li'ala'i kalimati, untuk meninggikan kalimat Allah, wa idhari tauhidi, dan merealisasikan tauhid kepada Allah. Wa ukhra, adapun kelompok yang lain, kafiratun ialah kafir, tuqatilu berperang, itu kelompok yang kafir, ma'al muwahhidin, bersama orang-orang yang mentauhidkan, mukabiratan, seraya dalam keadaan sombong, wa'ina, dan menentang, wa ma'kaunikum, dan beserta adanya kalian semua, ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, al mu'anidun, yang menentang, bi'adhafil mu'minin, dengan jumlah yang berlipat-lipat dibandingkan orang beriman, al-muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, wa katharati adadikum, dan banyaknya jumlah kalian wahai orang kafir, wa udadikum, dan perlengkapan kalian.
yarawnahum menyaksikan atau melihat itu kelompok yang kafir hum terhadap kelompok yang bertauhid al-muwahhidun mithlaihim dengan berlipat-lipat dibandingkan mereka ra'yal ain dengan penglihatan mata kepala artinya fi badin nadhri pada realitas penglihatan wa yarhabuna dan takut itu kelompok yang kafir minhum terhadap kelompok yang beriman rahbatan syadidatan dengan takut yang mencekam bita'yidillah dengan mengukuhkan ayat Allah wa nasrihi dan pertolongan itu Allah. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang ingkar, terutama yang menyaksikan terjadinya perang Badar. Perang Badar itu sesungguhnya merupakan perang yang tidak seimbang dari sisi jumlah dan perlengkapan. Orang-orang beriman yang bersama dengan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, baru-baru saja mereka hijrah ke Madinah, jumlahnya cuman 313. Orang-orang yang kufur jumlahnya 1000 lebih. Tapi di realitas kenyataan, orang-orang yang kufur itu menyaksikan jumlah orang beriman itu kelihatannya lebih banyak ketimbang jumlah mereka. Padahal realitasnya lebih sedikit. Tapi di penglihatan orang-orang yang kafir, tentara Islam itu berlipat-lipat jumlahnya dan gagah-gagah. Sehingga menciptakan kegentaran. Kenapa seperti itu? Karena di perang Badar itu Allah Ta'ala menurunkan para malaikat untuk terlibat di dalam peperangan. Makanya 313 bisa mengalahkan 1000 lebih. Karena dibantu oleh pasukan malaikat. Dibantu oleh pasukan malaikat. Itu berarti apa? Jumlah yang sedikit tidak otomatis kalah. Apalagi kalau jumlah yang sedikit itu dibackingi oleh para malaikatnya Allah. Menang pasti. Jadi karena itu ya, jumlah yang sedikit tapi dengan hati yang teguh di dalam ketauhidan tidak akan pernah gentar. Tidak akan pernah gentar terhadap jumlah yang banyak. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu pelajarannya adalah kita sedang menempuh perjalanan kepada Allah taala. Di hadapan kita banyak sekali rintangan-rintangan yang berupa godaan. Tidak usah gentar. Walaupun jumlah kita sedikit 2 atau cuma 3 orang, tapi kita teguh berpegang kepada tauhid terhadap hadirannya, insya Allah kita diloloskan menempuh rintangan-rintangan itu. Jadi gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya begini, bagaimana aku akan menempuh lorong rohani, sedangkan di sini aku cuma satu-satunya orang. Misalnya, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Satu-satunya orang tapi tauhidnya gagah di hadapan Allah Ta'ala, ditopang oleh pertolongan Allah Ta'ala, yang satu orang itu bisa berpengaruh kepada banyak orang. Gitu. Jadi jangan karena alasan 1, 2, atau 3 orang, lantas hati kita ciut. Wah, gimana ini? Godaannya terlampau besar. Rintangannya terlampau besar. Enggak usah begitu. Bersandar kepada Allah akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Sejarah sudah membuktikan, yaitu pada terjadinya perang Badar. Perang Badar ini sesungguhnya tidak direncanakan loh, tidak direncanakan. Cuman ada laporan bahwa kabilah dagang yang terdiri dari para kafir Quraisy itu akan melintas di jalan yang dekat ke Madinah. Nah, kebetulan waktu itu jumlah umat Islam yang sedikit itu kan dikejar-kejar, diburu-buru, mau dipermalukan, mau dihinakan oleh para kafir Quraisy Mekah itu loh. Nah, karena ada kesempatan, Nabi mengumpulkan beberapa orang cuman. Untuk apa? Untuk mencegat gitu saja. Nah, ternyata dicegat itu enggak terima. Di antara para rombongan dagang itu ada yang pulang ke Mekah dan membawa bala tentara sebanyak-banyaknya.
membawa bala tentara sebanyak-banyaknya. Tapi karena sudah dikukuhkan oleh Allah Ta'ala dengan diturunkannya para malaikat, nggak usah gentar. Walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah, di dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Demi Allah sungguh telah menolong kalian di perang Badar, padahal pada saat itu kalian itu hina dina, kalian itu lemah. Gitu loh. Lemah. Dari sisi perlengkapan enggak memadai untuk berperang. Dari sisi jumlah tentara tidak memadai untuk berperang. Tapi ditolong oleh Allah. Nah, yang menentukan kemenangan tak lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam perjalanan rohani jangan andalkan zikir kita. Jangan andalkan munajat kita, bangun malam kita jangan andalkan. Andalkanlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun betapa harusnya kita tetap berzikir, bermunajat, bangun malam dan lain semacamnya. Tapi yang kita andalkan, yang kita jadikan sandaran itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsirnya Ibnu Arabi ya, walaqad nasarakumullah bi Badrin. Allah menolong kalian ketika posisi kalian itu sebagai Badar. Badar itu apa? Purnama Raya. Nah, dalam konteks historisitas peperangan, dalam konteks sejarah peperangan, Badar itu merupakan salah satu tempat di dekatnya Madinah sana. Nama tempat. Tapi di dalam pemahaman tafsirnya Ibnu Arabi, Badar itu dikembalikan kepada idiom aslinya, kata aslinya. Kata-kata Badrun itu berarti Purnama Raya. Jadi Allah akan menolong kalian kalau rohani kalian merupakan purnama raya. Gitu loh ya. Jadi orang yang rohaninya bercahaya pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pertolongan. Jadi kalau kita ingin jaya dalam kehidupan ini, cemerlangkan rohani kita, laksana cemerlangnya purnama raya di malam hari itu. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Nah, satu golongan yaitu golongan kaum muslimin itu berperang fi sabilillah, di jalannya Allah, li'la'i kalimatihi, untuk meninggikan kalimat Allah taala. Tulus berperangnya. Tulus berperangnya. Jadi berperangnya itu bukan karena ingin mendapatkan prestasi sebagai pemberani. Bukan karena ingin mengejar ghanimah atau harta rampasan perang. Bukan karena ingin mengejar tawanan, bukan. Tapi murni li'ilai kalimatillah. Nah, ketika orang-orang di kala itu dari kalangan para sahabat Nabi berperang semata-mata karena Allah Ta'ala, mereka itu akan memiliki kebanggaan dengan dua kemungkinan. Mati misalnya, mereka bangga. Memang dicari mati itu. Jadi betapa banyak para sahabat yang datang kepada Nabi dan mohon didoakan agar mati syahid. Berarti kematian itu didambakan. Kenapa? Di kematian syahid itu tersimpan kehidupan yang hakiki. Janganlah engkau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhan mereka. Jadi mereka, para sahabat Nabi, kemudian sangat ingin untuk mengalami mati syahid itu. Bahkan termasuk sahabat yang andal, yang seringkali menjadi panglima perang, yaitu Khalid bin Walid, ingin sekali mati syahid. Tapi akhirnya beliau tidak mati syahid. Beliau mati di atas ranjangnya. Padahal pengen sekali. Dan berkali-kali terlibat pertempuran. Pengen mati syahid, gak mati-mati. Ternyata ketika diselidiki, di kopiahnya Khalid bin Walid itu ada selembar rambut Nabi. Jadi jimat yang ampuh lah ya. Selembar rambut Nabi jadi jimat yang ampuh. Jadi jimat yang ampuh. Terus sementara golongan yang satunya lagi, orang-orang kafir itu berperang itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemenang. Berperang itu untuk menghinakan orang Islam. Berperang itu gara-gara digerakkan oleh nafsu amarah mereka. Nah, karena itu kemudian karena golongan Islam, tentara Islam ini dibantu oleh Allah Ta'ala dengan diturunkannya para malaikat, sebanyak apapun pihak musuh tetap terkalahkan. Di saat itu kemudian
umat Islam diperhitungkan oleh kabilah-kabilah Arab itu, diperhitungkan. Kalau begitu tidak bisa dianggap remeh katanya. Bagaimana mungkin 313 bisa memenangkan peperangan menghadapi 1000 orang lebih. Makanya kemudian 313 ini menjadi salah satu bilangan yang ampuh. Jadi karena itu kalau misalnya kita akan berhadapan dengan apa, baca zikiran jumlahnya 313, itu karena merupakan bilangan yang sakti. Di dalam Islam itu ada bilangan-bilangan yang disaktikan, yang disucikan. Sebagaimana juga ada tempat-tempat yang disucikan. Ada waktu-waktu yang diberkati. Kalau waktu-waktu seperti malam Jumat, seperti hari Jumat, pas hari raya, pas bulan Ramadan, waktu-waktu yang diberkati. Ada tempat-tempat yang diberkati, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, masjid-masjid di seluruh dunia, tempat-tempat yang diberkati. Ada bilangan-bilangan yang diberkati. Seperti 33 kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 40, 99. Itu bilangan-bilangan yang diberkati. Nah, dengan adanya bilangan yang diberkati, tempat yang diberkati, waktu yang diberkati, itu berarti apa? Berarti Allah memberikan pintu yang bisa kita pakai untuk lebih mulus kita berhadap-hadapan dengan Allah, untuk lebih mulus kita melancarkan doa-doa kepada hadiratnya melalui angka-angka, tempat-tempat, dan waktu-waktu yang diberkati itu. Nah, hal yang tidak masuk akal ya di perang Badar itu diantaranya adalah itu ya, bagaimana mungkin makhluk-makhluk yang tidak sejenis dengan manusia ikut bertempur? Siapa itu? Malaikat. Jadi malaikat itu ikut bertempur, padahal malaikat itu kan tidak memiliki nafsu loh. Biasanya pertempuran itu kan digerakkan oleh nafsu, digerakkan oleh keinginan. Nah, tapi malaikat-malaikat itu manut terhadap perintah. Apapun yang diperintahkan pasti dikerjakan. Diperintahkan oleh Allah pasti dikerjakan. Ikut kalian menemani para tentara muslim, ikut mereka. Dan karena kekuatan malaikat berlipat-lipat dibandingkan kekuatan manusia, maka jelas kemenangan tentara-tentara Islam itu. Pada saat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Mi'raj ya, Mi'raj. Pernah diperlihatkan malaikat Jibril. Sayapnya itu memenuhi barat dan timur itu loh, sampai enggak kelihatan. Itu yang asli loh ya. Yang asli. Kalau yang mendatangi Kanjeng Rasul dalam rupa manusia dan lain semacamnya itu sudah pengejawantahan. Pengejawantahan. Kalau aslinya sayap-sayapnya itu memenuhi seluruh langit itu. Kayak gitu sekali kepak kan hancur, hancur. Hancur. Jadi kalau berperang disertai oleh malaikat-malaikat itu bisa dapat dipastikan akan mengalami kemenangan. Nah, efeknya adalah orang-orang dari kalangan para tentara kafir itu mengalami rasa takut yang luar biasa. Kenapa takut yang luar biasa? Karena tidak bersandar kepada Allah, hanya bersandar kepada ego-ego mereka. Jadi karena itu ego kita tidak boleh kita jadikan sandaran, karena ego itu merupakan makhluk yang sangat rapuh. Gak bisa. Karena ya di Madura, di Bangkalan itu ya, para jawara itu berkumpul di sebuah undangan selamatan. Di waktu itu tuan rumah undang Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil itu sengaja datangnya itu akhir. Para jawara itu kemudian terlihat emosional dan bilang sama tuan rumah, siapa yang ditunggu? Yang ditunggu itu kiai apa dukun atau apa? Jadi mulai menunjukkan kalimat-kalimat beringas. Jadi tuan rumah diam saja.
Terus beberapa waktu kemudian tak selang dari pembicaraan seorang Jawa ini, datang Kiai Holil mengendari dokar. Turun Kiai Holil dari dokarnya, nginjak di halaman tuan rumah itu. Ketika kaki kanannya itu diangkat, diinjak, juk, ya. Tempat mereka duduk itu, yang kondangan itu langsung miring sak rumah-rumahnya gitu. Yang ngomong sembrono tadi nundo banget. Nundo banget. Padahal ketika tidak ada orangnya, siapa itu? Kiai atau dukun atau apa itu? Yang ditunggu itu. Kok kayak orang agung sekali. Diinjek, cek, miring rumahnya langsung. Langsung gemetar ketakutan. Mana tadi yang ngomong sembrono nundo? Kenapa? Yang satu bersandar kepada Allah, bahkan seluruh hidupnya bernilai Allah Subhanahu wa taala. Satunya lagi yang sembrono hanya bersandar kepada nafsunya, kepada egonya. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan kekuatan ego dengan kekuatan Allah taala? Jauh tidak bisa dibandingkan. Nah, yang perlu kita pahami juga, termasuk di dalam suluk kita, perjalanan rohani kita itu adalah wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Ya. Wallahu adapun Allah Ta'ala al-muhitu yang meliputi Allah bijami'i ma dengan semua sesuatu jara yang berlaku itu ma fi mulkihi di kekuasaannya Allah Ta'ala yu'ayyidu ialah mengukuhkan Allah binasri dengan pertolongan Allah al-aziz yang maha perkasa man terhadap orang yasha yang berkehendak Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah al-mukhlasin yang telah dijadikan ikhlas oleh Allah fi itaatihi di dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala wa qiyadihi dan terikat kepada hadiratnya itu. Jadi Allah taala yang meliputi segala sesuatu yang kita berusaha untuk menjadi sandaran hidup kita sepenuh-penuhnya itu. Nah, Allah taala itu mengukuhkan siapa saja dari kalangan hambanya yang ikhlas dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya. Ketika orang dikukuhkan dengan kekuatannya, satu orang ini menghadapi orang sekampung nggak gentar. Nggak gentar. Kenapa? Dikukuhkan dengan kekuatannya. Gitu loh. Jadi kekuatan Allah Ta'ala itu mutlak. Coba ketika perang Hunain ya. Ketika perang Hunain, satu-satunya yang tidak gentar dari kalangan umat Islam cuman Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Yang lain itu kocar-kacir. Sebelumnya tentara Islam itu karena mengandalkan jumlah gagah berjalan begini. Sejak hari ini kami tidak akan pernah dikalahkan katanya kan. Karena mengandalkan jumlah yang banyak itu. Ketika berjumpa dengan musuh gentar. Itu artinya apa? Tidak boleh mengandalkan jumlah dan kegagahan ego semata. Tidak boleh. Nabi yang mutlak mengandalkan Allah Ta'ala satu-satunya orang yang tidak takut. Bahkan seluruh musuh di perang Hunain itu takluk oleh Nabi seorang. Itu apa? Nabi mengambil segenggam pasir, dilemparkan ke arah musuh. Buta kalian. Semua musuh itu kelilipan dan dihantui rasa gentar. Kabur mereka dan ditinggalkan barang-barang yang dibawa itu. Sehingga perang Hunain itu adalah perang yang sangat banyak mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Padahal nggak berperang. Satu orang loh itu. Satu orang. Kenapa begitu kuat, begitu berani? Sandarannya adalah Allah. Siapa orang yang sandarannya itu adalah Allah Ta'ala, bahkan setan pun tidak bisa mengotak-atik orang itu. Sandarannya Allah. Karena itu hilangkan adanya pamrih di dalam menempuh ibadah-ibadah kepada hadiratnya. Sebab bersandar kepada pamrih menjadikan kuda-kuda rohani kita akan tergoyahkan. Tapi bersandar mutlak kepada hadirnya menjadikan diri kita kuat karena dikukuhkan oleh hadiratnya itu. Inna Allah sesungguhnya inna fi dzalika sesungguhnya dalam hal tersebut ay at-ta'yid wa nasr. Di dalam adanya pengukuhan dan pertolongan Allah Ta'ala ma'adzuhuri aksihi beserta terrealisasinya pantulan itu ta'yid. La ibaratan adapun ini isimnya inna ya. La ibaratan
Adapun adanya pelajaran, tabsiratan pelajaran, wa tadhkiratan dan peringatan, liulil absar bagi orang-orang yang memiliki penglihatan batin, al mustabsirin yang memandang itu ulil absar, binadhril i'tibar dengan pandangan yang penuh iktibar, penuh pelajaran, ansarairil umur tentang relung-relung batin perkara, wa asrariha dan rahasia-rahasia itu umur, bilal tifatin dengan tanpa menoleh, ila muzakharatid dunya terhadap kesenangan dunia, adaniyah yang hina, min syahawatiha dari keinginan-keinginan kepada itu dunia, waladzatiha dan kelezatan dunia, lalil munhamikin tidak bagi orang yang menceburkan diri, al-mustaghriqin yang tenggelam, fi bahril ghaflah dalam samudra kelalaian, wal ghurur dan ketertipuan. Jadi adanya kemenangan jumlah yang sedikit terhadap jumlah yang banyak itu merupakan pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata batin. Jadi orang-orang yang memiliki pandangan mata batin itu mengambil pelajaran dengan sangat berguna kepada diri mereka. Oh, ternyata tidak otomatis toh jumlah sedikit itu kalah. Ternyata tidak otomatis toh perlengkapan yang serba kekurangan itu kalah. Jadi sudah jumlahnya sedikit, perlengkapannya juga sangat terbatas. Kok masih menang? Nah, itu berarti kemudian orang-orang yang termasuk kategori ulil absar yang memiliki mata batin kemudian mengambil kesimpulan, oh ternyata kalau di backingi pertolongan Allah Ta'ala, siapa saja itu pasti menang gitu. Pasti menang. Ulil absar itu orang yang penglihatannya itu sampai kepada relung batin seluruh persoalan, yang sampai kepada rahasia dari segala sesuatu, hakikat segala sesuatu. Jadi yang dipandang itu bukan lahiriahnya semata, bukan permukaannya. Itu namanya ulil absar. Jadi melihat segala sesuatu itu tembus kepada bagian-bagian dalamnya, tembus kepada hakikatnya. Itu ulil absar. Karena itu orang-orang yang masuk kategori ulil absar tidak mungkin sembrono dalam kehidupan. Enggak mungkin sembrono. Orang yang sembrono itu berarti hanya melihat lahiriahnya semata. Sama seperti orang main catur. Kalau sembrono, asal ada makanan disikat. Nggak tahu bahwa kematian mengancam dirinya sendiri. Sikat saja itu. Padahal boleh saja itu hanya merupakan umpan dari musuh. Kan gitu. Jadi berpikirnya itu tidak panjang. Itu namanya sembrono. Mau ngomong apa, diomongkan langsung. Walaupun omongannya itu jorok dan jelek. Langsung diomongkan, nggak pikir-pikir efek omongan ini apa gitu, nggak dipikir-pikir. Itu namanya sembrono. Itu bukan ulil absar itu ahli di bidang permukaan dan ahli egoisme. Nah, ulil absar ini ya, ulil absar ini akan dengan sangat mudah menemukan ayat-ayat Allah Ta'ala, tanda-tanda keagungannya pada segala sesuatu. Kenapa? Karena penglihatannya yang tajam, yang tembus itu. Jadi bisa dipastikan bahwa orang yang termasuk kategori ulil absar itu bisa merasakan getar-getar ayat Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Bahkan boleh jadi di suatu sore, di suatu senja, orang itu menyaksikan daun-daun berguguran dan hatinya kemudian mengalami ketergetaran luar biasa. Dari daun-daun berguguran, orang itu kemudian menarik kesimpulan, demikianlah seluruh makhluk pada akhirnya akan berguguran. Hanya sepele daun berguguran, tapi bisa menggetarkan. Kenapa? Hatinya itu hati yang siap untuk senantiasa tergetar menyaksikan apapun yang bahkan paling sepele. Tergetar. Sementara orang-orang yang tidak memiliki penglihatan batin yang bagus tuh, jangankan menyaksikan daun dan gugur, zikir saja dengan gemuruh belum tentu tergetar loh. Gemuruh itu. Ya, betapa perbandingannya itu sangat jauh antara ulil absar dan al munhamikin.
Orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terjebur di dalam kelalaian dan ketertipuan. Jadi dalam hidup ini ada orang-orang yang tertipu, yaitu hanya memandang permukaan dari segala sesuatu. Ada juga yang penuh dengan adanya kehati-hatian dan penglihatan yang jeli. Itu adalah ulil absar, orang-orang yang tidak akan pernah tertipu di dalam kehidupan ini. Oke, saya kira itu kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga sisa hidup kita, sisa umur kita menjadi semakin bernilai di hadapan Allah, menjadi semakin mulia di hadapan hadiratnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan dianugerahi umur yang panjang oleh hadiratnya, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman